Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas saham perusahaan aksi secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk kita lihat bagaimana performanya. Berdasarkan data yang diberikan, pertumbuhan pendapatan aksi selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 7,9% dari 484 miliar menjadi 449 miliar. Namun, jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan CAGR selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 7,2%. Ini menunjukkan ada potensi pertumbuhan yang baik meskipun saat ini sedang mengalami penurunan. Selanjutnya, laba bersih aksi juga mengalami penurunan cukup drastis sebesar minus 246,7% dari 37 miliar menjadi 11 miliar dalam 1 tahun terakhir. Melihat CAGR laba bersih 5 tahunnya, perusahaan ini justru mengalami penurunan sebesar minus 9,8%. Ini perlu menjadi perhatian karena profitabilitas perusahaan sedang mengalami tekanan. Jika kita lihat dari sisi profitabilitas, aksi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gross profit margin turun dari 23,0% menjadi 10,8%. Sementara net profit margin juga turun dari 7,6% menjadi 2,4%. Ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan sedang mengalami tantangan. Return on asset, ROA, aksi juga mengalami penurunan dari 10,4% menjadi 3,0%. Sementara return on equity, ROE, turun dari 20,6% menjadi 5,6%. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki sedang menurun. Idealnya, perusahaan yang bagus memiliki ROE minimal 10%. Melihat struktur permodalan, aksi memiliki debt to equity ratio, DER, yang cukup rendah, yaitu 0,3 kali. Ini menunjukkan perusahaan memiliki struktur modal yang sehat, dengan hutang yang rendah dibandingkan ekuitas. Perusahaan yang bagus biasanya memiliki DER maksimal 1 kali. Jika kita tinjau berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, aksi hanya mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kriteria investasi saham yang baik. Untuk melihat detailnya, kalian bisa unduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, saham mana yang ingin kalian analisa selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham aksi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham. Ini penting untuk mengetahui apakah harga saham saat ini undervalued atau overvalued. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik dan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi kita. Berdasarkan analisis PB-BEN, nilai wajar, fair value, aksi adalah Rp597 per saham. Saat ini harga sahamnya Rp104, artinya memiliki margin of safety sebesar 82,6%. Ini menunjukkan saham aksi sangat undervalued dan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar. Sementara berdasarkan analisis PE-BEN, nilai wajar, fair value, aksi adalah Rp112 per saham. Saat ini harga sahamnya Rp104, artinya memiliki margin of safety sebesar 7,1%. Ini menunjukkan saham aksi sedikit undervalued, namun tidak sebesar analisis PB-BEN. Nah, teman-teman semua, itu tadi analisis saya terhadap saham aksi. Tentu saja, keputusan akhir berada di tangan kalian. Saya sarankan untuk melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kalian ambil. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di analisis saham selanjutnya.